Oke, balik lagi kita ke latihan soal aritmatika TIU CPNS 2021. Jadi di sini kita akan bahas soal-soal yang berhubungan dengan aritmatika sederhana yang mungkin ataupun sering bentuk soalnya itu ataupun contoh soalnya itu keluar dalam ujian-ujian CPNS dan juga kedinasan-kedinasan di ujian SKD. Oke, langsung aja kita ke soal nomor pertama. 7 tahun yang lalu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. 7 tahun yang lalu, oke. Jadi kita mulai aja. Oke, jadi di sini 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu itu umur ayah sama dengan 6 kali umur Budi. Ayah itu kita buat A. Karena dia 7 tahun yang lalu, maka kita kurangi dengan 7 sama dengan 6 kali umur Budi. 6 kali umur Budi. Budi yang kondisinya juga 7 tahun yang lalu. Jadi Budinya juga kita kurangi 7 ya, bukan hanya si ayahnya. Oke. Terus kita buat lagi 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang akan datang. Sorry, soalnya kan 4 tahun yang akan datang. 4 tahun yang datang. 4 tahun yang akan datang itu 2 kali umur ayah sama dengan 5 kali umur Budi. 2 kali umur ayah. Ayahnya berarti tambah 4, karena 4 tahun yang akan datang sama dengan 5 kali umur Budi ditambah 9 tahun. 5 kali umur Budi. Budinya kondisinya 4 tahun juga, 4 tahun yang akan datang juga, ditambah 9 tahun. Oke. Dari persamaan pertama, kita selesaikan dulu ya. A kurang 7 sama dengan 6B dikurangi 42. A sama dengan 6B, kita pindah 7-nya ke ruas kanan, nanti dia akan jadi positif. Di sini jadi kurangi 35. Ini kondisi persamaan si A. Kondisi si A. Lalu untuk yang 4 tahun yang akan datang itu, kita pecahkan dulu persamaannya, berarti 2A ditambah 4 kali 2 itu 8, sama dengan 5B ditambah 4 kali 5, 20, ditambah 9. 2A sama dengan 5B ditambah 21. Ya kan? A itu sama dengan 6B dikurangi 35. Atau bisa kita buat pertama gini aja dulu. 5B tambah 21 per 2. Oke. Ini kita kan ada A-nya. Di sini ada A-nya juga. Berarti A-nya di sini kita substitusikan aja ke sini. Jadi gini, 5B tambah 21 per 2 sama dengan 6B dikurangi 35. Kita kali 2 ruas kanan dan kiri. 5B ditambah 21 sama dengan 6 kali 2, 12B dikurangi 70. Di sini nanti akan dapat 91 sama dengan 12 kurang 5, 7B. B-nya nanti akan dapat hasilnya itu adalah 13. Berarti kalau B-nya 13, kita buat ke sini, balik lagi. A-nya sama dengan 5 kali 13 itu adalah 5 kali 13 ditambah 21 per 2. Ini nanti hasilnya, dan A-nya itu nanti akan dapat 43.
Jadi jawaban untuk nomor 1 itu adalah B. Yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Upah seorang pekerja adalah 8.000 per jam. Ia bekerja dari pukul 8 hingga pukul 16. Jika ia bekerja lebih dari itu, ia akan mendapatkan upah lembur ya, yang besarnya 50% dari upah standar. Apabila ia memperoleh upah 80.000, pukul berapa ia berhenti bekerja? Oke, berarti kita pisahkan dulu ya. Pertama itu adalah upah normal dia. Upah normal. Oke, upah normal dia itu dari jam 8 ke jam 16, itu ada 8 jam, berarti 8.000 dikali 8 jam. Berarti upah normal dia harusnya 64.000. Tapi dia dapatnya 80.000, berarti ini upah lemburnya. Berapa tuh upah lemburnya? Upah lembur 80.000 dikurangi 64.000 dari upah normal dia. Hasilnya itu 16.000. Oke, dari sini kita hitung dulu nih. Katanya kan besarnya itu 50% nih. 50%. 8.000, kalau 50% ditambah 50% berarti dia kan nanti kali 150%. Ya kan? Karena dia 50% lebih. Itu hasilnya nanti jadi 12.000. Jadi ini untuk upah lembur dia nih. Upah lembur dia akan dapat 12.000. 12.000 itu per jam. Oke. Jadi kita bisa lihat nih, kan dia lemburnya itu lama waktu lembur. Kita bisa perhitungkan dari penghasilan dia yang lebih. Itu kan dia lebihnya itu 16.000 nih. 16.000 per 12.000. Dari biaya lemburnya 1 jam. Dapatlah 1/3. 3 jam. Yaitu 1 jam 1/3 kali 60 berarti 20 menit. 20 menit. Berarti dari sini kita bisa lihat dia itu kan harusnya pulangnya 16.00. Karena dia tambah 1 jam 20 menit, dia harusnya pulang pukul 17.20. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Pada sebuah pabrik, jumlah produksi rusak pada bulan Januari adalah 7% dari seluruh produk yang dihasilkan, dan pada bulan Februari adalah 8%. Kita tandai aja, biar kita akan mudah. Ini Januari, 7% dari produk yang dihasilkan. Bulan Februari, 8%. Jika persentase produk rusak pada kedua bulan tersebut digabungkan 7,8%, berapakah produk yang dihasilkan pada bulan Januari dibanding dengan produk yang dihasilkan pada bulan Februari? Oke. Yang pertama itu bulan Januari itu 7%. Banyak Januari, ini NJ itu banyaknya Januari ya. Dan Januari itu 7%. Banyak bulan Februari, banyak produk ya ini. Banyak produk di Januari. Dan NF itu banyak produk di Februari, dan Februari itu 8%. Oke. Kalau digabungkan Januari sama Februari itu 7,8%. Oke, kita bisa dibuat di sini itu persamaannya 7% dikali
banyaknya di Januari itu ditambah dengan 8% dikali banyaknya di Februari per jumlahnya sama dengan 7,8%. Inilah perhitungan buat gabungannya. Persennya ini bakal mati nanti kanan kirinya. Jadi kita tidak usah menuliskan persennya di persamaan kedua. Lalu kita bisa kali silang 7 dikali NJ ditambah 8 NF sama dengan 7,8 NJ ditambah 7,8 NF. Oke, NJ kita kurangi sesuai dengan variabelnya. 7,8 kurangi 7 berarti 0,8 NJ sama dengan 8 dikurangi 7,8 berarti 0,2 NF. Berarti jumlah produk yang dihasilkan pada yang ditanya itu Januari dibandingkan dengan Februari. Berarti Januari per Februari, ini bisa kita buat gini. Berarti NJ per NF sama dengan 1/4. Maka jawaban yang benar itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Satu kelas terdiri atas 48 anak. 48 anak. Dari seluruh anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, tercatat 20 anak mengikuti ekstra kesenian. 25 anak ekstra olahraga, 12 anak pramuka. Oke, ini yang satu-satu variabelnya, dia nggak ada irisan-irisannya dulu. 10 anak mengikuti kesenian dan olahraga. Ini yang dia udah 2 ekstrakurikulernya. 5 anak ekstra kesenian dan pramuka, dan 6 olahraga dan pramuka. Lalu yang terakhir ini 4 anak mengikuti ketiganya, kesenian, olahraga, dan pramuka. Oke, di sini berarti kita bisa simpulkan dia soalnya itu adalah soal yang berbentuk diagram. Diagramnya itu yang 3. Diagram 3 variabel. Nih. Jadi di sini itu ada kesenian, kita singkat aja KES. Lalu di sini tuh ada pramuka, pra. Lalu di sini tuh ada olahraga, ol. Untuk kesenian, kalau seperti ini kita nyusunnya itu dari yang variabelnya itu paling banyak, yang dia pertama itu susun dari yang paling banyak. Paling banyak maksudnya apa? Yang gini nih, dia ikut kesenian, dia ikut olahraga, dia ikut pramuka, karena dia bakal diiris ke sana kemari gitu, biar kita lebih mudah menyusunnya. Kita lihat nih, yang ikut ketiga-tiganya itu apa? 4 berapa orang? 4 anak. 4 anak nih. Tadi kan 4 anak. Tapi kita pakai dia ini yang warna ungu aja, biar jelas. 4 anak. Ini tadi yang 4 anak tuh. Terus ada yang warna biru tadi. Yang 2 ini. Kan tadi yang paling banyak pertama 3, baru 2, baru 1. Ini yang 2-2. 10 anak mengikuti kesenian dan olahraga. Kesenian dan olahraga, berarti di sini nih titiknya. 10 orang, tapi kita kurangi nih dengan 4, karena 4-nya ini kan udah ada juga nih. Kita nggak bisa bikin dia 10, karena 4 itu udah termasuk di dalam si 10 itu, makanya yang di luar dari yang ikut ketiganya itu ya cuma 6, makanya 10 kurang 4, nah dia itu nanti jadi 6. 4, atau kita langsung buat 6 aja. Di sini. Hal yang paling sering terkecoh itu di situ tuh. Ditulisnya jadi semua aja 10 gitu. Nanti perhitungannya jadi salah. Kayak di sini nanti jawabannya itu 6. Kesenian dan pramuka. Kesenian
anak kesenian. Dan pramuka itu 5 anak, 5 kurang 4 berarti 1. Lalu pramuka dan olahraga. Pramuka dan olahraga itu ada 6 anak, berarti 2. 6 kurang 4, 2. Lalu yang satu-satu tuh, yang paling atas tadi. Kesenian itu jumlahnya ada 20. Ini yang warna merah kan. 20 anak mengikuti ekstra kesenian. Kesenian itu tadi yang ini, 20 kurang 6 tambah 4 tambah 1 berarti 9. Pramuka itu ada 12. 12 kurangi 4 kurangi 2 kurangi 1 berarti sekitaran 5. Iya, 5. Lalu olahraga itu ada 25 dikurangi dengan 6, 4, dan 2 berarti 13. Jumlah anak yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler itu ya jumlah dari semuanya ini. Jumlahnya itu ya 9 tambah 5 tambah 13 tambah 6 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Kalau dihitung nanti ini ada 40 anak dan jawaban yang benar itu adalah D. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk dapat bepergian ke Makassar, seorang dari Cilacap harus ke Jakarta naik bus. Kemudian dari Jakarta ke Makassar naik pesawat. Oke. Cilacap, Jakarta, Makassar. Jika dari Cilacap ke Jakarta ada 6 bis. Cilacap ke Jakarta, gini nih, 6 bis. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar ada 4 pesawat. Maka ada beberapa kemungkinan perjalanan Cilacap-Jakarta pergi pulang tidak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Oke, di sini itu kan pertama peluangnya itu kalau ini kan yang ditanya nih kemungkinan nih. Kemungkinan ataupun peluang ya. Tapi bukan peluang sih, lebih tepatnya ke kemungkinan. Kan dari Cilacap ke Jakarta itu ada 6 bis, berarti ada 6 kemungkinan tuh. Jakarta ke Cilacap bis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan dari Jakarta ke Makassar 4 pesawat, ya ada 4 kemungkinan. Lalu kan dibilangnya pergi pulang, balik lagi. Nah, di sini tuh kita tuh harus paham konsepnya dan juga teliti kalau nanti di sininya itu bukan kali 4 lagi, tapi kali 3, karena kan nggak boleh menggunakan kendaraan yang sama. Jadi kemungkinan itu udah tinggal 3. Satu itu kurangi dari apa yang dia pakai. Apapun yang dia pakai, kan kita nggak tahu dia pakai bis yang nomor berapa misalnya gitu, tapi ya yang kemungkinannya udah tinggal 3 karena yang bisa pesawatnya cuma ada 4. Sama juga nih, Jakarta ke Cilacap kurangi 1, yang kurang yang dia pakai 5. Makanya nanti kemungkinannya itu 6 kali 4 kali 5 kali 3 berapa nih? 4 kali 5 20, 6 kali 3 18. Berarti ada 360 kemungkinan. Dan jawabannya yang benar itu adalah D. Sekian dulu pembahasan untuk aritmatika kita. Jikalau ada pertanyaan ataupun mungkin usul tentang konten yang akan dibuat selanjutnya, bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga dan like channel ini, supaya channel ini bisa dapat membagikan manfaat juga selanjutnya. Terima kasih.